Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar di hari ini, kita terlebih dahulu niatkan agar kiranya apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan nanti senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan tentu saja kita berharap senantiasa diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan di minggu sebelumnya, kita masuk pada ayat yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in, mana in ya. Kana 'alal huda. Ro-nya ro tafkhim. Ada fathah ketemu ya mati, ini yang disebut dengan mad layyin ya. Ada fathah ketemu ya mati atau waw mati, itu yang disebut mad layyin. In kana, ada non mati. Nah, ini namanya hukum non mati. Kalau soalnya di lafaz in kana terdapat hukum non mati, yaitu, nah ini maksudnya non matinya ini hukum non mati. Ada non mati ketemu kaf. Kafnya ini dinamakan huruf ikhfa. Ya. Ingkana berarti ini hukum non matinya adalah ikhfa. Fathah ketemu alif, mad tabi'i atau mad asli. Ala ini sebenarnya tulisannya harusnya ini ada mad badal ya seharusnya. Tapi karena memang dari sananya, dari apa yang Bapak ambil di Quran Light itu, ini seperti ini, kita ikuti saja. Alal. Nah, ini ada alif lam koma komariyah karena alif lamnya jelas. Huda. Nah, ini mad badal. Nah, di sini ada waqaf mamnu. Ini bisa kita prediksi ya. Kenapa saya nyatakan bisa diprediksi? Ini kalau ada mad badal atau mad asli, di sini terus ada mad yang berbendera ini bisa diprediksi ayat sesudahnya ini merupakan hurufnya didahului dengan hamzah. Kita lihat. Nah, didahului dengan hamzah, ya kan? Nah, ini kalau misalnya ini dibaca mati, ini mad badal. Kalau dibaca waqaf. Tetapi kalau dibaca wasol atau sambung, maka menjadi mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ini ada hamzahnya dan wawunya ini beda kata. Ya. Nah, di sini artinya bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? Kemarin kita sudah bahas ketika Rasulullah sholat karena asbabun nuzulnya Abu Jahal sering menyakiti Rasulullah, bahkan ketika sholat pun Rasulullah dizolimi, dianiaya. Nah, di sini bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? Maksudnya Rasulullah. Ya. Rasulullah itu bukan insya Allah, bisa dipastikan beliau itu senantiasa dipandu oleh Rasulullah, dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang diucapkan Rasulullah itu semuanya adalah atas petunjuk dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu memang semuanya adalah cerminan dari Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah cerminan Al-Quran. Jadi bentuk Al-Quran yang visualkan itu berada pada diri Rasulullah. Makanya segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah. Baik ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan itu sunnah. Dan siapa yang melakukan sunnah,
maka mendapatkan pahala. Bahkan ada dalam sebuah hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sama saja mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, seperti kalau yang laki-laki kalau pipis itu sambil jongkok ya, atau masuk ke kamar mandi dahulukan kaki kiri, ketika keluar kamar mandi dahulukan kaki kanan. Itu merupakan sunnah-sunnah Rasulullah yang memang diajarkan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Tugas kita tinggal mengikutinya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, au amara bit taqwa. Nah, ini apa tadi? Au amara bit taqwa. Ya, ada fathah ketemu ini mad layin. Amara ra taf khim, ra tebal. Bit taqwa, ada alif lamnya nggak jelas, ini merupakan alif lam syamsiyah. Kemudian ada qaf berharokat sukun, ini yang dinamakan qalqalah sughra. Alasannya qalqalah sughra adalah huruf qalqalah yang memang berharokat sukun atau mati. Di sini ada mad badal, di sini ada tanda al-waqful ula, berhenti lebih utama. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Nah, Rasulullah pastinya menyuruh bertakwa kepada Allah. Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa definisi takwa? Takwa menjalankan segala perintahnya atau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Itulah definisi takwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ra tafkhim, fathah ketemu ya mati, ini yang dinamakan mad layyin. In kadzdzaba, ada non mati, hukum non mati ketemu kaf yang dinamakan ikhfa. Wa tawalla, ini ada mad badal, ini kembali al waqful ula. Lalu diartikan, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Siapa yang mendustakan, yang melarang sholat tadi? Yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ya, pendapatnya bagaimana? Yang dilarang dalam petunjuk dan mengajarkan takwa, sementara orang yang melarang orang sholat tadi, Abu Jahal itu adalah orang yang mendustakan akan kebenaran dan berpaling dari kebenaran. Mana yang mau dipilih? Orang yang sholat atau orang yang melarangnya? Yang dipilih Nabi Muhammad ataukah Abu Jahal, ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Memati ketemu ya, idhar syafawi. Memati ketemu ba, idhar syafawi. Anna, ada nun berharokat tasydid, ini yang dinamakan gunnah. Ada lafaz jalalah, tapi didahului dengan huruf berharokat fathah. Ini yang disebut dengan jalalah tafkhim. Ya ro, ini mad badal, hukum ro-nya adalah ro tafkhim tebal, dan di sini adalah al-waqful ula. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Maksudnya yang melarang, dan termasuk kita, apakah nggak paham bahwasanya Allah itu mengawasi kita di setiap saat, di setiap waktu, di setiap menit. Kita tidur diawasi, kita bernafas diawasi, semuanya diawasi. Nah, disinilah bukti keimanan kita bahwasanya Allah tidak terlihat, tetapi Allah melihat kita. Jadi yang dinamakan ihsan adalah
kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan apabila kita tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita. Ya, itu yang dinamakan definisi ihsan. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kerjakan evaluasi. Adapun passwordnya adalah petunjuk. Ya, petunjuk. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Seperti biasa, tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, dan jangan lupa sholat, jujur, tanggung jawab, dan juga tak lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.